Pengennya kiai-kiai ini harus tunduk patuh. Kalau diminta apa-apa harus ngasih. Saya akan melawan neo-feodalisme. Siapapun orangnya yang ingin mengkapitalisasi para kiai-kiai kampung. Sok ngomong, terserah mau ngomong ke siapa. Saya sudah ngomong ke Abah dulu juga, kata Abah, oh saya nggak apa-apa, lanjutkan. Makanya belajar ilmu balaghah, ilmu mantek, belajar. Ojo mung terjemahan bae sira. Ojo mung doktrin, ente mahabbah, pret. Ujung-ujungnya apa? Duit, cuan. Yang akhirnya para kiai yang punya jasa besar mengislamkan masyarakat, mereka tidak dipandang sebelah mata pun oleh masyarakat sendiri. Karena kalau umat ini nggak diajarkan dari dasarnya, dari asalnya, dari referensinya, sudah banyak yang jadi Wahabi, ada yang jadi ateis, ada yang jadi teroris. Karena apa? Nggak pakai landasan hukum yang jelas, betul tidak? Tapi mantan-mantan teroris ngaji ke Gus Baha karena referensinya benar, akhirnya mendeklarasikan Jamaah Islamiyah bubar dan kami kembali ke pangkuan NKRI. Oh, karena apa? Ngaji ning kiai. Paham? Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh tolabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada Habib serot lahir langsung alim. Nggak ada, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nas. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Akhlak. Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nasab. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut enggak? Lanjut. Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Akhlak. Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Sesuai. Gak apa-apa. Kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang. Ayo. Ya. Kue pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Fanatik buta. Betul? Betul. Rasul, punten yai saya berdiri. Saya ingin menjelaskan seperti ini karena apa? Saya tidak suka adanya orang yang merendahkan para ulama sampai ada yang bilang ngaji kepada satu habib yang ahli maksiat dan bodoh lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Sesat. Saya siap debat ilmiah menyatakan sesat kepada orang yang berfatwa seperti ini walaupun dia itu pakai imamah lebih besar dari saya. Saya siap. Ayo pakai referensinya. Mau ayat Quran yang mana, tafsirnya tafsir apa, kemudian hadis yang mana, kemudian syarah hadis yang mana. Nenek saya, ibunya bapak Syarifah. Bapak saya Syarif. Ya. Masa saya bukan? Terserah mau disebut apa kek, mau sebut entong kek, kacung kek, terserah. Ya, itu cuma panggilan. Panjenengan mau hormat ke saya, cinta ke saya ataupun enggak, mau benci terserah jenengan. Tidak berpengaruh buat saya, enggak bikin saya kaya, betul.
Betul. Kecuali saya nipu panjenengan, mungkin saja gitu kan. Dengan nama Syarif gitu kan. Wah, jenengan kemudian ini ada bini orang cantik, cakep, bahenol nerkom gitu kan. Saya mau, anak ini Dzurriyyah Rasul. Ente kalau nggak kasih, endi sing bisa baca, endi sing ora bisa baca. Ojo mung hadrohan bae, kudu ngaji. Siap? Siap? Siap Mas? Siap Mas? Bagus, hadrohan bagus, salawatan bagus. Tapi ngaji itu lebih wajib. Siapa? Nah ini yang paling dekat aja. Atau di mana? Tuh kan saling ini. Pak Yai, monggo. Pak Yai. Enggak ada setting-settingan. Wallahi, enggak ada setting-settingan. Pak Yai, punten. Kacamatanya Pak, di bawah apa enggak? Di bawah. Kenapa? Innama ahlaka min qablikum. Mang, bukan min. Mang. Blikum. Man qablakum. Man qablakum annahum kanu idha syarqa fihimus syarifu tarkuhu. Wa idha syarqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihil hadda wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammad syaraqat laqata'tu biyadaha mutafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan ceramah atau tausiah dari Sayyid Saif Alwi, guys. Ini Syarif ya, guys ya. Mengajarkan akhlak ini, guys. Oke, semoga kita bisa mengamalkan sedikit. Semoga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, guys. Oke, langsung saja kita simak, guys. Ini seru. Wa taqarruban ilallahi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, itu tujuan kita ya. Ngaji, ya silaturahim, mahabbah kepada para ulama. Awas, ini nanti saya bahas nih ya. Tentang ulama. Jenengan harus mencintai ulama. Jangan sampai jenengan malah tidak mencintai para kiai, ustadz, ustadzah, guru-guru panjenengan di kampung ini. Yang mereka lah yang berjasa ngajarin panjenengan bisa sampai baca Quran kalamnya Allah. Dari alif, ba, ta, tha. Nah saya meski seorang sayyid, turunan Rasul itu sayyid syarif. Sayyid atau syarif. Meskipun saya seorang sayyid, seorang syarif, leluhur saya syarif, tapi saya ngajarin jenengan bisa sampai baca Quran apa tidak selama ini? Tidak kan? Si ngajari panjenengan sampai bisa maca Quran, sopo? Sinten? Lah, guru-guru ning kampung nggih. Panjenengan biasa sholat? Sholat nggih? Islam nggih? Si ngajari panjenengan sholat, nyong apa gurune panjenengan? Guru. Duduk nyong kan? Iya. Lah duduk nyong. Nyong titip. Gurune sampean ning kampung dimuliakan. Muliakan. Jangan karena panjenengan seorang mau ngumpul ngaji ramai kayak begini karena wah ada Dzurriyyah Rasul datang. Tapi yang berjasa kepada panjenengan semua sampai panjenengan bisa menjadi seorang muslim yang taat, yang takwa, itu ya guru ngaji di kampung. Jenengan bisa sujud kepada Allah dengan benar, dengan tumak ninah, ya guru ngaji di kampung. Yang bisa wudhu dengan baik dan benar, ngerti pembatalannya, ngerti fardu wudhunya, ngerti sunnah-sunnahnya, ya guru ngaji di kampung. Leres guys? Ya. Duduk nyong. Makanya nyong pesen nih panitia, ora usah pada cium tangan nyong. Sing wajib kadue panjenengan sedoyo, cium tangan kadue guru ngaji ini masing-masing ning kampung. Alhamdulillah. Nek nyong teka perbutan. Tapi ning guru ngaji dewek jagongan bae ora ana adabe, ora ana perhatiane. Langkah sing niliki gentonge kiai. Ya. Bener. Langkah sing nakon ning guru ngaji ning ustadz ustadzah. Ustadz ustadzah. Pripun niku
lare putrani teng pondok. Apa sudah dibayar belum bayarnya atau sudah dikasih bekal apa belum nih bulan ini? Ada nggak yang nanya ke kiainya, ke gurunya, ke ustadznya di kampung begitu? Ada nggak? Pakai berat kabeh sira. Kewanen sira ya. Kewalat sira. Karena ada pepatah Arab. Ngerti? Al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh tolabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada Habib serot lahir langsung alim, nggak ada, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nasab. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Akhlak. Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nasab. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut enggak? Lanjut. Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Akhlak. Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Sesuai. Gak apa-apa. Kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang. Ayo. Ya. Kue pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Fanatik buta. Betul? Betul. Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul. Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa? Karena kiai-kiai. Kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya dzurriyyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karu. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Iya. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Kenapa saya bilang muliakan ulama kiai-kiai panjenengan? Hadits Rasul SAW. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata baginda Rasul SAW. Laisa minna. Bukan kelompok kami. Oh, berarti nggak diaku jadi umat Nabi. Laisa minna. Man lam yujilla kabirana.
Bukan kelompok kami, kata Rasul. Bukan umatku. Orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Betul. Kemudian juga yang tidak wayarham saghirana. Yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, yang lebih muda di antara kita. Wa ya'rif haqqa li'alimina. Dan bukan kelompok kita orang yang tidak mengerti haknya para muallim, orang-orang alim di antara kita. Orang yang tidak menghormati ulama, umat Nabi apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Jadi nek panjenengan bisa hormat kepada saya karena saya dzurriyyah Rasul, panjenengan kudului hormat kepada ustaz-ustazah, kiai-kiai panjenengan di kampung ini yang ngajari panjenengan Islam yang benar. Siap. Bismillah. Jangan fanatik buta karena saya ini dzurriyyah Rasul kepada mereka. Ngapunten yai, saya berdiri. Saya ingin menjelaskan seperti ini karena apa? Saya tidak suka adanya orang yang merendahkan para ulama sampai ada yang bilang ngaji kepada satu habib yang ahli maksiat dan bodoh lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Sesat. Saya siap debat ilmiah menyatakan sesat kepada orang yang berfatwa seperti ini walaupun dia itu pakai imamah lebih besar dari saya. Saya siap. Ayo pakai referensinya. Mau ayat Quran yang mana, tafsirnya tafsir apa, kemudian hadis yang mana, kemudian syarah hadis yang mana. Tidak ada sejak zaman Rasulnya pernyataan seperti itu. Hadits yang menyatakan ngaji kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Tidak ada. Ini saya nyatakan sesat. Oh, saya berani di mana-mana saya ngomong begini. Ayo kita buktikan secara ilmiah gitu aja. Ini kan jangan tegang biasa. Saya memang seperti tadi kalau urusan tegas-tegas, tapi kita bercanda ya bercanda, tapi tetap ngaji ilmu. Nggih, setuju? Ketegasan saya tidak akan berubah. Jangankan seperti itu. Saya tuh hampir dibunuh beberapa kali. Termasuk oleh habaib juga. Di Tangerang saya mau dibunuh oleh habaib. Di Cikarang, Bekasi saya mau dibunuh. Ramai di televisi waktu itu ditangkap. Dan saya ngomong seperti ini saya sudah bilang ke Abah. Bah, saya tuh suka tegas. Saya suka galak terhadap habaib-habaib yang keluar daripada syariat. Apa jawab Abah? Tanya ke Abah. Kalau di sini jenengan muhibbin Abah Lutfi, bilang tanya. Benar gak Said Ali ngomong gitu? Wallahi demi Allah. Apa jawaban Abah? Oh nyasai. Karena kalau ngomong dengan saya, selalu bahasa Sunda Abah tuh. Mas Fajar. Ini kitabnya saya bawa. Ya. Ada riwayat begini. Orang-orang Quraisy, mereka dibingungkan dengan suatu kasus yang menimpa seorang wanita Al-Makhzumiyah dari kalangan Bani Makhzumi. Bani Makhzumi ini masih keluarga Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan dengan baginda Nabi. Nah kemudian ternyata allati saraqat. Kasusnya apa? Wanita ini mencuri. Masih kerabat Rasul Quraisy dari Bani Makhzumi. Saya bawa kitabnya. Ya. Saya biasanya bawa kitab banyak. Ini saya turunkan satu saja. Warnanya hijau toska, Mas. Kitabnya. Kemudian, apa reaksi Rasul ketika ada upaya orang-orang Quraisy menutup-nutupi kesalahan, keburukan, kasus yang dilakukan oleh kerabat Nabi? Apa reaksi Nabi? Apakah kata Nabi, bagus, kalian tutupi, ya, kejelekan daripada keluargaku, kerabatku, saudariku. Bagus, jangan ditebar luaskan. Apa begitu? Tidak. Ternyata Rasul SAW dengan wajah memerah, urat kerongkongannya menegak. Kemudian Rasulullah SAW menegur para sahabat termasuk yang menyampaikan itu, yang menjadi juru bicara orang-orang Quraisy, yakni sahabat Usama. Apakah kalian mau menyelamatkan atau menolong seseorang yang mencuri supaya lepas daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Agar aku menutupi
kalian melaporkan itu karena dia adalah kerabatku agar aku menutupi dia dari dijatuhkannya hukum terhadap dia karena dia adalah keluargaku. Wah, mulai Rasulullah thumma qama fakhtatoba. Yes. Thumma qama fakhtatoba. Kemudian Rasulullah berdiri dan berorasi. Ayuhanna, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian dikarenakan apa? Idza saraqa fihimud dhaif, idza saraqa fihimus syarifu. Jika seorang syarif, keturunan Nabi itu kan syarif, sayyid. Rasul mengatakan begini dasar hukumnya, ya. Ketika saya mengatakan ini saya punya dasar hukum, makanya saya tuh senangnya ilmiah. Jadi jangan fanatik buta. Kenapa saya bilang keturunan Nabi itu sayyid atau syarif? Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya keturunan Adam. Dan bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Maka seorang sayyid keturunan Rasul gak boleh sombong hanya karena nasab. Paham gak? Ini bukan tentang bahasan nasab, ini bahasan akhlak. Karena tujuan utama innama bu'ithu li utammima masalihil akhlak. Ini visi-visi Rasul. Masa sih kita nggak ngaji? Makanya kalau nggak ngaji ya begitu, rewel doang. Nyocotnya doang. Paham betul? Oh, jamung nyocot ya baik. Pakai ilmu, ilmiah. Ilmiah, saya itu ilmiah. Kemudian Rasul pernah memangku kedua cucunya. Beliau mengatakan, innahuma lasayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucu ini, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma adalah sayyidnya para pemuda penghuni surga. Jare sopo? Jare sopo? Rasulullah. Baginda Rasul nyebut sayyid, itu kata siapa? Rasulullah. Dua cucunya disebut sayyid oleh siapa? Rasulullah. Paham? Makanya ngaji. Hadisnya ada. Sok mau kitab apa dengan saya? Hayo. Fathul Bari 15 jilid. Hayo. Umdatul Qari. Hayo. Mau apa? Ad-Dibaj Syarah Minhaj. Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim. Hayo. Ada. Dan saya pernah debat dengan dosen Ummul Qura tahun 2017 di Mekah. Dengan doktor-doktor, dosen-dosen Ummul Qura. Ta'adud bin nikmah nih, ya. Supaya jangan sangka apa yang keluar dari mulut saya ini bukan ilmu yang berdasar. Ilmunya berdasar. Termasuk apa yang saya sampaikan. Inna ahlaka man qablakum. Betul? Sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Idza saraqa fihimus syarifu, jika seorang syarif, turunan yang mulia, di sini siapa yang melakukan itu? Wanita Bani Makhzumi dari kelompok Quraisy, masih keluarga Nabi. Maka Nabi menyebutnya syarif, menganalogikannya seperti itu, menyebutnya syarif. Bangsa terdahulu pun mereka menyebut orang-orang mulia itu sebagai seorang syarif. Makanya di kita yang datang termasuk Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati disebut Syarif Hidayatullah. Namanya Sayyid Hidayatullah. Syarif itu gelar. Kemudian juga ada rekannya yang dijadikan mantu. Namanya Syarif Abdurrahman Al-Hasani. Nah saya ini dari dua. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bapak saya tuh Al-Hasana ini. Maka kalau kami sedang mahalul qiyam. Itu mahalul qiyam nih. Ada saya bawa ya. Saya bawa munsyid. Ini juga asli Tegal. Tapi ini finalis Syair Ramadan Global TV. Wah, ini. Kalau mahalul qiyam coba ayo. Marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal hasanaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal hasanaini marhaban marhaban. Kalau di kami itu seperti itu, jaddal hasanaini.
Karena apa? Kalau Jaddal Husaini berarti kakek dari Imam Husain saja. Tapi ketika Jaddal Hasanaini, kakek dari dua anak laki-laki yang memiliki nama yang artinya bagus keduanya. Hasan, kalau dua Hasanaini. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ayah saya itu dari dua jalur, dari Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau istilahnya ini jangan bahas nasab, apa urusannya dengan saya? Bukan kapasitas saya, betul tidak? Saya dari awal tidak membahas nasab. Urusannya akhlak. Ini sedang mencambuk diri sendiri. Atau bahkan jika ada di antara panjenengan, ada habaib, ada syarifah, ada syarif, ada sayyid, ada sayyidah, habibah. Kemudian merasa tidak senang dengan apa yang saya ajarkan, proteslah kepada Allah dan Rasulullah. Gitu aja, udah simpel gitu, betul? Kenapa Rasulullah mengatakan itu di dalam hadis yang sahih diriwayatkan? Atau ada yang berani, karena ini hadisnya derajatnya muttafaqun alaih, betul? Muttafaqun alaih artinya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada gak yang berani protes ke Imam Bukhari? Kalau ada yang mau, nanti saya bawa ke Bukhara, ke Rusia. Ya, September dengan saya ajak nanti bawa masuk koper saya. Tuman. Oh, saya ngomong gini di mana aja. Waktu itu di Tegal, di mana di tempat Mas Mungtoha, habaib banyak di sini. Saya baca begini, biasa. Saya sampaikan, kalau dia tidak punya penyakit hati, tetap dia terima kasih ketika dia mendengar saya menyampaikan ini. Karena sama-sama saudara. Tapi kalau orang yang punya penyakit hati, dia tidak akan senang saya menyampaikan ayat Quran dan ataupun hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Pengennya kiai-kiai ini harus tunduk patuh. Kalau diminta apa-apa harus ngasih. Saya akan melawan neo-feodalisme. Siapapun orangnya yang ingin mengkapitalisasi para kiai-kiai kampung. Sok ngomong, terserah mau ngomong ke siapa. Saya sudah ngomong ke Abah dulu juga, kata Abah, oh saya gak apa-apa lanjutkan. Tapi kalau di Pekalongan yang sedang-sedang aja, tanya ke Abah. Nih si Alwi. Wallahi, saya sudah pernah ngomong seperti itu. Jadi kalau jenengan merasa, oh kenapa ini kok sayyid tapi kok begini, seolah-olah ya merendahkan apa? Saya sedang mengajarkan akhlak. Tujuan utama Rasul visi misinya apa? Liutammima masolihil akhlak. Kalau ada kata innama, seolah-olah tidak ada yang lain tujuan Rasul. Innama hanya satu seolah-olah. Makanya belajar ilmu balaghah, ilmu mantik, belajar. Ojo mung terjemahan bae sira. Ojo mung doktrin ente mahabbah pret. Ujung-ujungnya apa? Duit, cuan. Yang akhirnya para kiai yang punya jasa besar mengislamkan masyarakat, mereka tidak dipandang sebelah mata pun oleh masyarakat sendiri. Siap. Saya sudah ngomong kok ke Abah begitu. Ya. Tadi juga ketemu di rest area dengan Mas ini apa? Fotografernya Abah yang biasa di rumah Abah. Mas Dul. Biasa. Enggak ada urusan pembahasan nasab. Ini membahas akhlak dan visi misi utama Rasulullah. Innama bu'ittu liutammima masolihil akhlak. Kenapa? Karena saya merasa saya belum bagus akhlak saya. Saya ingin terus mengingat apa yang menjadi ajaran Sayyidina Muhammad. Karena kalau umat ini nggak diajarkan dari dasarnya, dari asalnya, dari referensinya, sudah banyak yang jadi Wahabi, ada yang jadi ateis, ada yang jadi teroris. Karena apa? Nggak pakai landasan hukum yang jelas, betul tidak? Tapi mantan-mantan teroris ngaji ke Gus Baha karena referensinya benar, akhirnya mendeklarasikan Jamaah Islamiyah bubar dan kami kembali ke pangkuan NKRI. Oh, karena apa? Ngaji ning kiai. Paham? Saya, guru-guru saya yang habaib ya banyak. Yang kiai-kiai ya banyak. Yang sayyid, yang syarif juga banyak guru-guru saya. Ya. Yang biasa saja, yang tidak punya nasab darah kepada Rasul, tapi punya nasab ilmu kepada Rasul. Para ulama, para kiai, saya berguru kepada mereka. Dan saya tetap harus ta'zim kepada mereka. Ini kata Rasul tadi, inna ahlaka man qablakum. Sungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Bidasar kofihimus syarif. Kalau ada seorang syarif. Saya ini, leluhur saya ini syarif. Ada yang namanya Syarif Makhdum Husain. Ada yang namanya Syarif Hidayatullah.
Ada yang namanya Syarif Abdurrahman. Itu leluhur saya pancar dari laki-laki. Dari ayah saya, bukan dari perempuan. Dari nenek ada, dari kakek ada. Makanya kenapa saya bilang dari Al-Hasanain. Kakek saya, ayahnya bapak, itu seorang syarif. Nenek saya, ibunya bapak, syarifah. Bapak saya, syarif. Ya, masa saya bukan? Terserah mau disebut apa kek, mau sebut entong kek, kacung kek, terserah. Ya, itu cuma panggilan. Panjenengan mau hormat ke saya, cinta ke saya ataupun enggak, mau benci terserah jenengan. Tidak berpengaruh buat saya, enggak bikin saya kaya, betul. Kecuali saya nipu panjenengan, mungkin saja gitu kan. Dengan nama syarif gitu kan. Wah, jenengan kemudian ini ada bini orang cantik, cakep, bahenol nerkom gitu kan. Saya mau, anak ini Dzurriyyah Rasul. Ente kalau nggak kasih pemajikan ente, ya, wedone ente berarti ente kualat itu. Nah, itu namanya feodalisme. Ya, doktrin feodalisme. Jenengan tuh mau jadi budak belian, hamba sahaya, apa mau jadi jelma merdeka? Mau jadi manusia merdeka, apa mau menjadi hamba sahaya? Saya mau tanya itu dulu. Kalau mau jadi hamba saya, berarti nanti saya menyampaikan doktrin, begitu. Kalau mau doktrin, saya pulang, nggak jadi. Saya nggak mau doktrin-doktrin. Saya maunya ilmu, betul. Sesuai dengan referensi ilmiah yang valid, musalsalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang zaman dulu, kata Rasul, kalau ada seorang syarif mencuri, tarakuhu. Mereka akan meninggalkannya, melepaskannya. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu. Tapi kalau orang biasa, kaum marginal, masyarakat biasa, bukan syarif, bukan keluarga terhormat, bukan dari keturunan para nabi, para rasul, ataupun dari keluarga pejabat, bukan orang biasa, masyarakat biasa, umat biasa saja yang mencuri. Aqamu alaihil hadda. Betul? Kalimatnya ada. Ya, kalimatnya nih. Nih. Aqamu alaihil hadda. Wa aimullahi. Demi Allah, kata Rasulullah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kata Rasul. Ya. Coba, Mas, ini kalau barangkali dianggapnya, ini kan sudah disetting. Cari tim hadroh, suruh baca yang ini, kalimatnya. Yang mana aja terserah, tim hadroh, yang bisa baca. Yang bisa baca. Karena gundul ini kalau nggak bisa baca berarti kudu ngaji maning sirah. Ya. Katon, endi sing bisa baca, endi sing ora bisa baca. Ojo mung hadrohan bae, kudu ngaji. Siap? Siap? Siap, Mas? Siap, Mas? Bagus, hadrohan bagus, salawatan bagus, tapi ngaji itu lebih wajib. Siapa? Nah, ini yang paling dekat aja, atau di mana? Tuh kan saling ini. Pak Yai, monggo. Pak Yai. Enggak ada setting-settingan. Wallahi, enggak ada setting-settingan. Pak Yai, punten. Kacamatanya Pak di bawah apa enggak? Di bawah. Punten. Nah, kacamatanya dicangcang soalnya. Punten. Nah, ini. Ya, jadi dari mulai dari sini saja. Apunten, saya yang megang apa? Innama ahlaka min qablikum. Mang, bukan min. Mang. Blikum. Man qablakum. Man qablakum annahum kanu idza syaraqa fihimus syarifu tarkuhu wa idza syaraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihil hadda wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammad syaraqat laqata'tu bi yadaha. Mutafaqun alaih. Settingan apa bukan? Ada apa tidak? Ada hadisnya. Muttafaqun alaih. Artinya wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat, andaikan Fatimah binta Muhammad putriku sendiri yang mencuri,
laqata'tu yadaha. Pakai lamnya lam taukid, bukan la nafi. Lamnya pendek. Laqata'tu yadaha. Pasti aku akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Ya. Ini janji Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu ingin menerapkan tentang keadilan di depan hukum. Semua orang sama, mau syarif mau bukan. Kalau nyuri ya harus diproses hukum. Betul? Betul. Termasuk kalau melakukan tindakan zalim. Saya sering mendapatkan keluhan dari para kiai yang mereka dipalakin, mereka itu ditekan supaya apa? Memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi, tapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak Nabi, bahkan mereka melakukan kezaliman kepada para kiai, para ustadz, kepada masyarakat. Termasuk di Cirebon, isi orang ya diambil. Iya. Oh, saya langsung datang ke sana. Yang jadi munsyidnya Habib, keponakan si pelaku. Saya ngomong, itu pamanmu, kata saya. Oh, saya ngomong tegas. Ya. Mau siapapun, itu tidak boleh menzalimi orang lain. Mau Habib ke mau bukan, nggak boleh. So, ulama mana yang membolehkan melakukan kezaliman? Emang kita nih orang Islam ngikutin siapa? Yang ngikutin Rasul. Ya makanya ngaji lah dari kitab-kitab sunan, dari kitab-kitab sunnah Rasul, dari ashabus sunan. Ngaji dari akhlak para ahlul bait qurun awal. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ngaji dari mereka. Ummu Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak mereka luar biasa. Jadi jangan mengkapitalisasi umat hanya karena ngaku-ngaku turunan Nabi. Jadi saya tidak sedang membahas tentang masalah ini nyambung apa tidak, bukan. Tapi tentang akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, termasuk yang seringkali dikamuflase atau seringkali dihapuskan di hadapan masyarakat. Karena apa? Saya pernah menyampaikan hadis ini dulu di Cikarang. Ada seorang bos kontraktor murid saya. Waktu itu ada beberapa habaib yang juga dekat dengan saya, termasuk yang dari Madura. Ya. Ketika saya yang tausiah dengan Kiai Toifur, saya menyampaikan ini apa adanya hadapan para habaib, termasuk dengan Habib Syekh. Munsyidnya Habib Syekh waktu itu. Saya yang tausiah dengan Kiai Toifur. Lalu beres ngaji, ada teman saya lebih tua dari saya, lebih tua, habaib. Wih, katanya, kenapa ente sampaikan hadis itu kepada masyarakat? Emang kenapa, Bib? Itu ya jangan katanya. Loh, kenapa kok jangan? Kan ini kan hadisnya muttafaqun alaih. Katanya ghalil adab. Ini kurang adab katanya. Kalau begitu apa antum berani menyampaikan bahwa Imam An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, Imam Bukhari, Imam Muslim juga tidak beradab karena meriwayatkan hadis itu? Ayo, jawab. Gak bisa jawab akhirnya. Bingung. Ya sudah wes mangan baiklah. Wes badok bareng lah gitu kan. Akhirnya makan bareng. Itu teman saya tapi lebih tua. Memang saya ini gaulnya dengan yang lebih-lebih tua memang biasa. Jadi kalau orang yang memang punya penyakit hati tidak akan senang disampaikan ini. Tapi kalau orang ingin mencari kebenaran, dia akan terenyuh hatinya. Bahkan mungkin menangis karena mendengar, ya Allah, mungkin saya belum bisa membahagiakan baginda Rasul. Mungkin saya membuat sedih Rasulullah selama ini. Mungkin saya dikenal oleh orang sebagai dzurriyyah Rasul. Saya itu sering merenung seperti itu. Orang mungkin mengenal saya sebagai dzurriyyah Rasul, keturunan Rasul, tapi mungkin akhlak saya belum seindah apa yang diinginkan oleh Rasul. Doakan saya. Doakan saya. Serta keluarga, anak-anak saya, dzurriyyah saya. Agar bisa membuat bangga Rasulullah SAW. Membuat Rasulullah senang dengan saya mengikuti jejak langkah Rasul. Mengikuti akhlak mulia sang Rasul. Amin. Mengikuti Al-Imam Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Mengikuti akhlak indahnya keluarga Rasul. Yang mereka mungkin pastinya melihat perilaku saya. Karena Rasul menyatakan, tu'raduna alayya a'malukum. Perbuatan kalian akan diperhatikan, diperlihatkan kepada aku.
Maka apa yang terjadi jika kita tahu Rasulullah melihat kita sedangkan akhlak kita buruk? Rasul ketika beliau menjelang wafatnya, ketika sakaratul maut, apa yang dikatakan oleh Rasul? Ummati, ummati, kaifa li ummati. Rasul begitu cinta pada panjenengan umatnya. Bahkan sebelum kita lahir, panjenengan lahir nih, sebelumnya jauh dulu Rasul ada dalam hadisnya. Rasul ngumpul dengan para sahabat, merindukan kekasihnya. Siapa? Apakah kami? Kalian sahabatku. Yang kurindukan bukan kalian. Siapa? Orang-orang sepeninggalku. Mereka lahir jauh setelah aku wafat. Tapi mereka terus mencintaiku dan mengamalkan sunnah-sunnah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih ada, tenang, masih ada. Nah, ya. Ini saya bahas perbandingan nasab apa tidak ini teh? Enggak, ya. Bahasnya bahas fikih, bahas hadis, bahas akhlak. Bukan kapasitas saya itu mau apa? Kita kembalikan kepada masing-masing saja sudah, masing-masing individu ya. Saya ini sedang menyampaikan apa yang menjadi visi-misi Rasul. Gitu aja udah. Ini ngaji. Makanya kalau ngaji dengan saya harus ilmiah, pakai kitabnya. Hayo buka, gitu aja. Tuh mana? Cuma. Nggak apa-apa mau habaib datang. Oh saya sering ngaji. Ini dikelilingi oleh para habaib. Di bawah juga habaib. Yang di belakang yang wudhu habaib ada. Di Tegal juga banyak. Sering saya ke Tegal. Habaib-habaib ngaji. Saya bahas ini biasa. Makan bareng. Nggak ada yang protes. Saya kata, ngaji durung-durung aja terus protes. Ya. Kepriwe. Tak akan ngaji, baca kitab gundul kepriwe istirahat. Ya, bisa ora? Bisa nih mengprotes baik. Ya. Kayak LSM kah gitu. Sing biasa mau protes, demo-demo. Itu jangan-jangan Gusti Allah di demo. Ya Allah, kalau kau tidak menangkan calon presiden yang kami usung, kami khawatir besok tidak akan ada yang menyembah engkau. Kalah ternyata. Kan 5 tahun yang lalu kan begitu kan. Yang nggak tahu sekarang orang itu nyembah apa, patung apa. Patung yang ada di sana gitu. Yang pancoran kayak begitu. Jangan-jangan dia mau nyembahnya begitu. Udah. Politik itu bahagia. Betul tidak? Urusan politik aja bahagia. Gak usah. Politik ini dicerminkan dengan wajah yang wah menakutkan. Kayak zaman PKI bahaya sih nama. Ya, berpolitik itu bahaya, namanya juga pesta demokrasi rakyat. Sing arane pesta demokrasi, ya berarti kudu bahagia. Kecuali pestanya memang ada yang mabok, biasanya ribut. Nah, yang suka bikin ribut pada saat pesta demokrasi rakyat biasanya itu berarti mabok orangnya. Ya, entah mabok agama, mabok akidah, mabok doktrin gitu, yang seperti itu. Makanya ngaji itu harus benar gurunya. Inna hadzal ilma dinun kata Rasul. Ilmu ini agama, wassalatu dinun, dan sholat juga agama, imaduddin, tiangnya agama. Berarti kalau kita sholat sebagai ciri, sebagai seorang muslim, kewajiban muslim, kudu berlandaskan ilmu. Ngaji dulu. Ya, ngaji kudu gelem ngaji. Seperti itu. Karena apa? Fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu. Jangan asal, berarti selektiflah kalian mencari pengajian, mencari majelis, mencari guru. Betul tidak? Jangan hanya karena mentang-mentang saya ini sayyid. Jangan mau ngaji terus sampai malam seperti ini. Tapi kalau dengan kiainya rutinan 7 orang. Sikat malaikat maut sirah. Tuh man. Ya. Maka fala tarbu illa amman tahaqqaqat ahliyatah. Kalimat sebelumnya fa inna a'malakum tu'raduna yaumal qiyamati. Karena amal kalian semua akan dihisab, akan diperlihatkan, dikoreksi pada hari kiamat, diaudit oleh Gusti Allah nanti pada hari kiamat. Apapun amal perbuatannya termasuk ibadahnya, maka fala tarbu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Jangan kalian mengambil riwayat ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji keahliannya. Yang memiliki 3 landasan, 3 barometer apa? Minal uduli, muadalah, objektif orangnya. Saya meskipun seorang sayyid, saya menyampaikan hadis ini, ya saya berarti sedang memecut diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya tidak apa-apa kok saya sampaikan ini. Padahal saya sendiri itu. Gitu kan?
Saya sendiri menyampaikan ini saya syarif, tapi saya tetap menyampaikan kalau saya salah, ya salah menurut hukum. Begitu? Betul tidak? Nggak berarti jenengan kudu tetap, wow, gimana ke saya? Enggak. Jenengan ini mulia, jenengan ini merdeka. Merdeka, bukan hamba sahaya saya, bukan. Begitu. Jenengan mahabbah, bagus. Tapi jangan sampai di masyarakat terjadi neo-feodalisme. Saya tidak suka karena Islam datang untuk memerdekakan perbudakan. Ada suami istri pada saat siang hari Ramadan kemudian kiku. Ngerti gak kiku itu siang hari. Maka kafarohnya apa? Yang paling pertama itqu rokobatin, memerdekakan hamba sahaya. Berarti klausul hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril tujuannya memerdekakan jiwa-jiwa manusia dari perbudakan. Lah kalau sekarang ada orang mungkin entah itu saudara saya atau siapa yang mengatakan saya keturunan Rasul, cucu Rasul, tapi memperbudak umatnya Rasul, berarti sirah orang ngaji, Dol. Meskipun sirah nganggo imamah lu gede nih, tibatan nyong. Ngaji maning. Banyak klausul hukum di dalam hukum agama Islam yang ternyata kafarohnya itu memerdekakan hamba sahaya. Berarti tujuan Islam adalah memerdekakan kemanusiaan. Betul? Memanusiakan manusia. Nggak uang keu. Wow. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Itu dong. Betul tidak? Nah, minal uduli mu'adalah, objektif. Meskipun saya adalah keturunan Rasul, tapi urusan hukum, nih hukumnya hukum. Jelas. Hak masyarakat, hak orang lain, itu tidak boleh diambil. Tidak boleh melakukan penekanan. Ya, malakin kiai, malakin ustadz, nggak boleh. Di sini ada nggak? Habaib-habaib yang suka malakin kiai-kiai, ada nggak? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah, syukur. Kalau ada, telepon, suruh datang ke sini. Saya nggak takut untuk urusan ini. Qulil haq walau kana murad. Dimanapun saya selalu menyatakan itu. Saya kembali tadi ya. Saya sudah sampaikan ke Abah. Boleh panjenengan cross check tanya. Pak Yai boleh tanya ke Abah. Ya, saya pernah matur ke Abah. Bah, saya ini suka galak di hadapan habaib-habaib yang suka songong. Kepada para kiai, ke masyarakat. Yang suka zalim kata saya. Yang kadang mereka itu mengajarkan masyarakat mendorong untuk jadi bugot, memberontak. Saya suka galak sama mereka. Oh saya, kata Abah. Saya ngomong bahasa Sunda dengan Abah. Biasa kalau ketemu ngomongnya bahasa Sunda. Abah ke rumah saya pernah. Ke tempat saya. Ya. Malah yang ngiringin Abah udah ngelihat Abah. Udah buka peci, udah buka kelambinya. Ngumpul sama Bupati, sama Kapolres, sama Dandim. Di kamar saya di sana. Ya biasa aja. Dilihat lagi. Aduh. Alamat suwe kayak gini. Sampai ya mau subuh itu terus saja. Ini kita membahas ilmu. Jadi enggak yang ngebahas itu. Saya kalau datang ke Pekalongan juga saya dibawa ya di kamar beliau saya. Yang lain mungkin agak susah. Ya tahdus bin Nimah saya mudah sampai masuk ke dalam biasa. Lalu saya ngomong apa adanya sih. Enggak mau dzul wajhaini. Saya tidak mau menjadi orang yang punya muka dua, enggak mau. Ya gini, B, itu aja udah saya mah. Apa adanya. Seperti ini pendirian saya, seperti ini pendirian saya. Begitu. Jadi, tolong camkan ini kalimat. Kemudian, barometer yang kedua, tadi minal uduli, athiqati, yang jujur. Jadi cari guru tuh yang jujur, jangan pendusta, jangan yang bobat baik. Cari wong drama ya bobat gitu. Ngerti nggak? Goroh. Bohong, berdusta, berbohong, jangan. Rasulullah melarang itu, ini larangan seolah-olah. Cari yang thiqah. Di dalam ilmu hadis, kalau ada 5 generasi perawi hadis ini, 5 orang ini, atau 4 orang sebelumnya, dari mulai sahabat, tabi'in, atau tabi'in, kemudian ulama salafus saleh, itu orangnya thiqah. Tapi yang kelima yang meriwayatkan hadis ini, dia itu berdusta. Mudallis, maka hadis ini tidak bisa dipakai. Hadisnya menjadi hadis yang munkar.
Haditsnya itu matruk, ditinggalkan. Haditsnya itu sangat lemah. Apalagi kalau ada dua orang yang seperti ini, maka ini sangat lemah, berarti dhaif jiddan. Dhaif jiddan masuk pada klausul kategori maudhu alias hadits palsu. Nah, kembali ke bab itu. Kemudian, selain yang thiqah, siapa lagi? Apalagi si ciri seorang guru yang benar yang harus kita ambil ilmunya. Tadi, muadalah objektif. Hukum tuh ya hukum. A ya A, B ya B. Kemudian jujur orangnya, bukan penipu, bukan pendusta. Yang ketiga, al-muttaqina. Takwa. Takwa berarti ahli mengamalkan ilmu, mengamalkan syariat. Ya sholat, dia sholat. Bukan berarti cuma ngajak sholat, tapi dia nggak sholat. Ngajak berbuat baik, tapi dianya sendiri tidak berbuat baik. Ngajak jujur, tapi dirinya sendiri tidak jujur atau pendusta. Nah, berarti orang seperti ini bukan muttaqin. Jadi muttaqin itu ngikuti aturan Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti juga harus ngikuti Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah. Kan kalau kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, kalau kalian mencintai Allah, katakan wahai nabiku, kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Maka kalau kalian mengikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku umat Nabi, ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi nggak ngikutin visi misi Nabi, ajaran Nabi, kan aneh. Betul tidak? Betul. Jadi jangan asal apik. Sampai-sampai kalian nggak punya adab kepada kiai-kiai di kampung. Ngaji mereka yang punya jasa besar. Jangan ya mahabbah kepada dzurriyyah Rasul, bagus. Tapi jangan tinggalkan rasa hormat kalian. Apalagi tentang haknya mereka, guru-guru kita. Yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sampai ngerti bahasanya Allah, kalamullah. Itu dari siapa? Dari guru-guru ngaji di kampung. Makanya saya selalu pesan, sampaikan kepada panitia. Gak usah ada yang salaman. Kenapa? Jangan salaman kepada saya sebelum mereka cium tangan kepada guru-guru mereka. Itu lebih berhak mereka yang kalian cium tangan. Bahkan mungkin mencium kakinya lebih pantas dibandingkan dengan saya. Saya nggak ngajarin Quran sampai jenengan bisa baca Quran. Cuma saat ini saya menyampaikan isi kandungan. Ya alhamdulillah segini juga tetap ngaji. Nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Sekali lagi saya ingatkan, muliakan para kiai, para ustadz, ustadzah, para muallim, muallimah di sini ya. Jangan hanya yang panggilan seperti saya, wah rebutan. Tapi guru panjenengan sendiri, ustadzahnya, para kiai, dibiarkan. Jangan. Yang lebih berhak dimuliakan tuh, ya ini guru-guru panjenengan di sini. Jadi saya kemari mau ngalap barokah dari doa-doa panjenenganipun para rawuh, para guru sekalian. Jadi kita ngikut ngamini. Jadi mohon maaf jika masih merasa kurang dengan ilmu-ilmu syariah yang saya sampaikan dengan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, boleh follow di YouTube, ada official Sayyid Saif Alwi. Atau juga Ahbabur Rasul Indonesia, double R pakai O. Atau juga di dalam Facebook, di Facebook ada fanpage Majelis Ahbabur Rasul Indonesia. Di Instagram juga ada, tadi di YouTube. Kemudian di YouTube itu ada yang tulisannya warnanya merah. Apa tulisannya? Subscribe. Nah, kalau masih merah itu dicolok. Dicolok, ya subscribe gitu kan. Kemudian nyalakan loncengnya, nyalakan untuk semua pemberitahuan. Mohon maaf, pengampura. Ya Allah, dosa teman ya, Masya Allah. Ya Allah. Ini mohon dimaafkan. Kira-kira saya silaturahim kemari diterima apa tidak? Ya. Jangan anggap orang lain. Anggaplah saya, istri dan juga teman-teman yang ikut bersama saya sebagai keluarga besar di sini. Jadi terbukti saya tidak bahas masalah nasab kan? Iya, nggak usah takut.
Saya bukan kapasitas saya untuk membahas itu. Ya, saya mah urusannya hadis, tafsir, fikih, kitab tasawuf. Ya, seperti itu saja. Saya nggak ada urusan dengan itulah. Saya nggak ngerti. Jadi jangan sampai saya dilimpahkan sesuatu yang tidak saya paham. Gitu. Daripada saya tidak paham, ya nantinya malah salah. Insya Allah apa yang saya sampaikan saya bisa pertanggungjawabkan karena semuanya sesuai dengan referensi-referensi yang valid. Insya Allah. Padahal tadi saya minta para yai, para guru ikut di sini semua, gitu kan? Tapi hanya berdua. Jadi mohon maaf barangkali ya para guru yang tadi pada duduk di tempat yang lain di bawah saya, ini mohon dimaafkan. Bukan mengurangi rasa hormat, tapi karena memang harus saya di atas ini untuk menyampaikan ilmu. Kita amini bersama doa dari guru kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyaksikan ini ya, apa, tausiah dari Sayyid Saif Alwi, guys. Sayyid Saif Alwi. Ini apa ya? Oke. Ilmunya juga alhamdulillah oke. Untuk bisa membimbing ubat. Oke. Tidak bisa berkata-kata, guys. Ini apa ya? Masalah akhlakul karimah, guys. Ini sangat oke. Maksudnya ini semoga saja tidak bisa berkata-kata, guys. Semoga bisa kita ambil hikmah dan yang baik-baik untuk kita apa ya, teladani, guys. Semoga bermanfaat untuk channel edukasi masyarakat.